Assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya? Setelah hampir 4 bulan ya kita masih di rumah aja. Nah teman-teman, walaupun kita masih tetap di rumah aja, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah selain itu teman-teman, walaupun kita masih tetap di rumah aja, semoga kita selalu dalam keadaan semangat terutama semangat dalam menumbuhkan hal-hal kebaikan ya teman-teman, yang nantinya akan membawa kebermanfaatan bagi diri sendiri dan juga orang lain. Nah teman-teman, kenapa sih harus upload video gitu kan, setelah lama nggak pernah upload? Nah jadi teman-teman, tujuan dari teruploadnya video ini adalah untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester di mata kuliah desain bahan ajar. Jadi isi video ini akan menjelaskan tentang hasil analisis yang telah saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Jadi sebelum saya memaparkan hasil analisis, saya akan memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman, perkenalkan, nama saya Siti Nur Fitria. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi Pendidikan Agama Islam. Jadi teman-teman, hasil dari analisis yang telah saya lakukan, adanya keterkaitan antara KI atau kompetensi inti dan KD atau kompetensi dasar terkait dengan isi materi pada buku ini. Jadi di dalam buku ini tuh isi materinya sudah sesuai dengan KI dan juga KD-nya. Jadi buku ini sudah bisa dipakai untuk kegiatan belajar mengajar oleh peserta didik dan juga pendidik. Nah, walaupun poin KI dan KD sudah terpenuhi di isi materi pada buku ini, pada saat melakukan analisis saya tidak bisa memungkiri bahwa adanya poin-poin yang perlu ditambahkan, yang saya catat sebagai hasil rekomendasi pada hasil analisis yang telah saya lakukan, teman-teman. Jadi, poin apa aja sih yang perlu ditambahkan? Penambahan rekomendasi yang saya tulis di hasil analisis, di antaranya yang pertama, penambahan tokoh-tokoh perempuan yang ikut andil pada masa kejayaan Islam. Jadi pada saat saya melakukan analisis terhadap buku ini, saya menemukan bahwa kok nggak ada sih 1 atau 2 orang tokoh perempuan yang ikut andil dalam masa kejayaan Islam, kok cuma laki-laki aja sih yang ada di sini gitu. Jadi harapan saya supaya nantinya ada 1 atau 2 tokoh perempuan yang ikut andil pada masa kejayaan Islam. Tujuannya agar apa? Agar kita nih perempuan zaman sekarang bisa melihat, wah keren ya, pas Islam jaya waktu itu ternyata ada peran perempuan yang ikut andil di dalamnya. Jadi gitu teman-teman. Yang poin kedua adalah penambahan gambar. Jadi pada saat saya melakukan analisis, bukannya nggak ada gambar di buku ini, ada, cuman kurang menurut saya, terlebih pada subbab di masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah gitu. Dimana seperti yang kita tahu di situ tuh Islam mengalami perluasan wilayah yang sangat luas gitu kan. Wilayah Islam tuh menyebar dengan cepat gitu. Nah, alangkah baiknya jika ditambahkan gambar-gambar, misalkan gambar peta wilayah Islam pada masa dinasti Umayyah, pada masa dinasti Abbasiyah, perbedaannya mana sih gitu. Terus kayak selain dari peta, ada juga kayak misalkan ilmu pengetahuan yang maju pada masa itu, terus pembangunan model-model arsitektur pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah tuh kayak gimana. Jadi tujuannya agar peserta didik ini bisa membayangkan, jadi wah keren banget ya gitu, pas masa kejayaan Islam waktu dulu sepesat itu, sekeren itu gitu loh. Jadi tujuannya agar peserta didik itu bisa membayangkan gitu. Dan poin selanjutnya, poin ketiga, yaitu
adanya sumber lain gitu, seperti sumber Al-Quran dan sumber dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Terus yang selanjutnya itu ada aktivitas siswa yang HOTS gitu. Nah, apa maksudnya? Jadi aktivitas siswa yang menumbuhkan rasa berpikir yang mendalam gitu. Nah, jadi teman-teman, itulah hasil analisis yang telah saya lakukan. Semoga video ini bisa membawa kebermanfaatan untuk diri saya pribadi dan juga untuk teman-teman yang sudah bersedia menonton video ini sampai akhir. Dan saya juga ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah pengertian atau salah atau ada kata-kata yang tersinggung di dalam video ini. Saya sangat memohon maaf. Saya juga membuka forum komentar dan juga kritik apabila teman-teman menemukan sesuatu kesalahan dalam video ini. Begitu teman-teman. Jadi terima kasih teman-teman sekali lagi. Sekian, billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.